Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang menciptakan kelas yang kondusif. Nah, video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriya, SPD MPD. Adapun pokok pembahasan pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu ada pengertian kelas kondusif, yang kedua faktor kelas kondusif, dan yang ketiga kesimpulan. Kita masuk pada materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian kelas kondusif. Nah, kelas kondusif di sini diartikan yaitu sebagai suasana belajar yang nyaman dan juga aman. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik sehingga nantinya akan mendorong partisipasi aktif peserta didik. Karena kondisi kelas ini sangat mempengaruhi peserta didik, baik itu dari segi kefokusan dan juga keaktifan peserta didik. Yang kedua yaitu faktor kelas kondusif. Yang pertama ada iklim kelas, yang kedua hubungan guru dan peserta didik, yang ketiga komunikasi efektif, dan yang keempat ice breaking dan motivasi. Kita masuk ke faktor yang pertama yaitu ada iklim kelas. Nah, iklim kelas ini diartikan sebagai suasana yang tercipta di dalam kelas, yang mana suasana ini akan sangat mempengaruhi kenyamanan belajar, sehingga pendidik perlu melakukan dukungan interaksi pembelajaran, sehingga untuk meningkatkan interaksi pembelajaran oleh peserta didik ini, guru perlu memberikan motivasi atau memberikan daya tarik, baik itu menggunakan strategi yang menyenangkan atau menggunakan media pembelajaran yang interaktif, sehingga mereka lebih aktif dan juga bisa berinteraksi antara peserta didik dengan temannya dan juga hubungan antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat yaitu membentuk lingkungan belajar yang positif, sehingga dengan adanya pengelolaan kelas, suasana belajar yang tercipta dengan nyaman dan aman ini akan membentuk lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, kita masuk ke faktor yang kedua, hubungan guru dan peserta didik. Nah, hubungan guru dan peserta didik ini perlu dibangun secara harmonis, yang mana guru mengerti karakter dan juga kemampuan peserta didik, begitu juga sebaliknya. Peserta didik bisa menghargai dan menghormati gurunya, sehingga dengan adanya pendekatan ini peserta didik merasa dihargai dan diperhatikan oleh gurunya, sehingga dengan adanya pendekatan tersebut peserta didik akan merasa percaya diri, sehingga apabila peserta didik sudah merasa percaya diri, maka dia akan aktif ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada komunikasi efektif. Nah, komunikasi yang efektif di sini yaitu penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga kebingungan, di mana pada saat menjelaskan materi, guru bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga menggunakan penjelasan yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan bertanya. Nah, ini juga membantu peserta didik untuk berani berbicara dan juga percaya diri. Yang ketiga, mendengarkan peserta didik. Tidak jarang guru itu sering tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, sehingga banyak peserta didik yang tidak dekat dengan gurunya. Nah, sebaiknya guru ini memberikan ruang dan juga mendengarkan apa yang menjadi ide mereka, apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga guru nantinya bisa memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan oleh peserta didik. Guru bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan pujian, dan memberikan apresiasi lainnya, sehingga adanya hubungan yang
yang keterlibatan dan juga saling terkait antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu faktor kelas kondusif yaitu ice breaking dan motivasi. Nah, ice breaking dan motivasi ini bertujuan untuk mencairkan suasana, di mana apabila pada saat proses pembelajaran peserta didik mulai merasa bosan atau mulai sudah tidak semangat lagi untuk belajar. Nah, bisa diterapkan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi dan juga semangat belajar. Yang kedua, mengurangi kejenuhan belajar, yang mana mungkin pada saat itu peserta didik mulai merasa tidak tertarik dengan pembelajaran, mulai merasa bosan. Itu bisa diberikan menggunakan ice breaking yang seru. Yang ketiga, meningkatkan semangat peserta didik dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi untuk peserta didik di usia sekolah dasar itu perlu menyesuaikan kita sebagai pendidik, jadi menyiapkan seperti ice breaking atau permainan di tengah-tengah pembelajaran, sehingga mereka akan tetap fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelas kondusif itu akan sangat mendukung pembelajaran yang efektif, di mana iklim kelas itu sangat mempengaruhi kenyamanan belajar. Di suasana kelas itu harus yang nyaman, aman, dan juga tertata rapi sehingga membuat peserta didik nyaman untuk belajar. Yang ketiga yaitu hubungan dan komunikasi itu sangat penting supaya adanya keterhubungan, tidak terjadi kesalahpahaman dan juga saling mengerti kondisi satu sama lain, baik antara peserta didik maupun pendidik. Dan yang keempat, ice breaking dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini juga sangat penting karena ice breaking ini itu dapat menciptakan suasana kembali mencair di saat peserta didik mulai merasa bosan, mulai merasa tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dengan pemberian ice breaking ini mereka akan kembali semangat dan aktif kembali dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.